Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 164. Berkumpul di pesta. Ervan masuk ke dalam gedung hotel mewah yang menjadi tempat resepsi acara pernikahan Erika dan juga Azam. Pria itu datang ke acara resepsi bersama dengan keluarganya. Dengan sangat bangga, pria itu menggendong satu bayinya, sedangkan yang dua lagi digendong oleh mama dan istrinya. Acara resepsi pernikahan ini cukup ramai. Ervan memandang ke dalam gedung tersebut. "Ervan," suara Habibie memanggilnya. Ervan memandang ke asal suara. Ia tersenyum saat melihat Habibie yang melambaikan tangannya. "Pa, Ma, Abi, aku gabung di meja Mas Habibie," ucap Ervan. "Papa mau gabung ke meja Mas Joni," ucap Reza yang melihat Joni duduk satu meja bersama teman-teman yang seusia mereka. "Kalau gitu, Mama duduk di mejanya Mbak Anita," ucap Lina yang melihat rombongan nenek-nenek cantik seusianya. Di sana ada Siti dan Mira. "Iya boleh," jawab Reza. "Derlin duduk di meja Aisyah ya bang," ucap Derlin yang memandang meja di mana sahabatnya duduk. "Iya boleh," jawab Ervan. "Ayo kita duduk di sana Umi Rahma," ajak Lina kepada besannya. Nenek tiga cucu itu dengan sangat bangga menggendong cucunya yang sedang tertidur, sedangkan besannya menggendong putranya. Tian yang duduk di samping Ardi tampak tidak tenang. Pria itu tidak ada henti-hentinya memandang ke kiri dan ke kanan. Ia sangat fokus memandang ke arah pintu masuk. "Aku yakin dia pasti datang," ucapnya di dalam hati. Tian merasakan jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya ketika melihat sosok wanita cantik yang begitu sangat dirindukannya. Hingga sampai saat ini, wanita itu tidak pernah hilang dari ingatannya dan selalu memenuhi ruang di dalam hatinya. Ervan duduk di meja berbentuk bulat dan besar. "Mas Habibie," sapa Ervan yang menjabat tangan Habibie dan yang lainnya. "Iya, sejak tadi Mas tunggu-tunggu, akhirnya datang juga." Habibie tersenyum menang Ervan yang duduk di sampingnya. "Repot Mas, mengurus si ABC dulu," jelas Ervan. "Jadi, ini ceritanya sudah bagi-bagi pasukan ya Van," ucap Ardi. Ardi sudah begitu sangat akrab dengan Ervan, apalagi usianya sama dengan usia Ervan. "Iya Dokter Ardi, satu dipegang mominya, yang satu lagi dipegang omanya, jadi sudah dibagi-bagi," Ervan tersenyum. Tian dan juga Tommy sudah mulai memahami bahasa Indonesia. Kedua pria itu sudah sedikit pandai berbicara bahasa Indonesia. Tian bisa mengetahui apa yang saat ini diceritakan oleh Ardi dan juga Habibie. "Kenalin dulu, ini teman-teman aku semua," ucap Ardi. "Sekarang kita ini duduk di meja para dokter," jelas Habibie. "Jadi ini dokter semua, kecuali Mas Andro dan Mas Habibie?" tanya Ervan. Ardi tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Ini dokter Ari, ini dokter Tian yang dari Amerika, ini dokter Tommy juga dari Amerika, ya ini dokter Doni." Ada yang memperkenalkan temannya satu persatu. "Wah, ternyata kelompok dokter-dokter ganteng ya," Ervan tersenyum. "Mereka kebanyakan pasien bukan karena pasien yang sakit, tapi karena pasien ingin ketemu sama dokter yang tampan," jelas Andro. Ardi tertawa ketika mendengar ucapan Andro. "Ini siapa namanya?" tanya Habibie. Ervan tersenyum dan memandang gelang di tangan putrinya. Saat turun dari mobil, mamanya mengambil satu orang anaknya. Jadi Ervan belum menyadari yang saat ini ada di tangannya siapa. "Yang ini namanya Baby," ucapnya. "Apakah harus melihat gelang dulu baru ingat?" tanya Ardi yang tersenyum.
Wajah mereka sama, jadi terkadang aku bingung mana yang baby dan mana yang Caca. Kalau mominya mereka tidak perlu memandang gelang di tangan putrinya. Dia sangat tahu yang mana baby dan juga yang mana Caca. Ervan tersenyum ketika menceritakan kebahagiaan keluarga kecilnya. Apa kamu memiliki 3 bayi? Tanya Tommy. Ervan menganggukkan kepalanya. Alhamdulillah, 2 perempuan 1 laki-laki, jawabnya. Wow, sangat hebat sekali. Itu luar biasa, ucap Tommy. Ya, dia sangat keren, puji Doni. Dokter Ari punya 2 anak, jelas Ardi. Iya cewek, aku juga terkadang suka lupa mana yang si kakak dan mana yang si adek. Namun, umi mereka tidak pernah lupa, jawab Ari yang sedikit tersenyum. Mana dia? Tanya Ervan. Sejak tadi, Ervan melihat ke-8 pria itu duduk santai, tanpa ada yang memegang anaknya. Mereka sedang rebutan mominya, jadi aku bisa bersantai seperti ini, ucap Ari yang tersenyum. Bentar lagi bakalan datang ke sini, jawab Ardi. Ziko mana? Tanya Ervan. Ziko sedang bersama dengan omanya. Ardi menunjuk ke arah mamanya. Ternyata di sini pada mereka semua, ucap Ervan. Andrew hanya tersenyum ketika mendengar ucapan Ervan. Tian yang duduk di samping Ardi hanya diam. Dirinya sudah mulai memahami bahwa pria berwajah tampan yang sedang duduk dengan memegang bayi itu suami Darlene. Ada rasa sedih ketika dirinya melihat pria tersebut. Wajah pria itu berseri-seri dan penuh dengan rasa kebahagiaan dengan keluarga kecilnya. Bahkan, pria itu terlihat begitu sangat bahagia ketika menceritakan tentang istrinya. Darlene duduk di kursi yang ada di samping Aisyah. Ia sudah mengenal semua wanita yang duduk di kursi ini terkecuali 1 orang, dan dirinya tahu bahwa itu tamu Aisyah yang dari Amerika. Darlene hebat ya, bisa hamil 3 sekaligus, puji Sarah. Rasanya itu memang betul-betul gimana ya kak, berat banget. Sampai-sampai kadang mau berdiri aja nggak sanggup karena beratnya. Perut besarnya minta ampun, pinggang terasa mau lepas, ucap Darlene. Tidak semua kita perempuan bisa hamil seperti itu. Bagi yang tidak kuat, biasanya anaknya jarang yang bisa hidup. Terkadang yang bisa selamat hanya 1. Apalagi kalau yang namanya kehamilan anak pertama. Tapi Darlene benar-benar buat kakak kagum. Hamil anak pertama langsung 3 dan sehat seperti ini. Sarah memandang kagum Darlene yang memangku putranya. Ica aja nggak percaya kalau Darlene bakalan punya anak sekali 3 lahirnya. Ini hikmah karena kebanyakan main boneka sepertinya Kak Sarah, jawab Aisyah yang tertawa dengan menutup mulutnya. Main boneka kayak mana? Tanya Natalia. Kebanyakan main boneka, Darlene terlalu suka main boneka, makanya dikasih anak langsung banyak. Aisyah begitu sangat senang ketika mengerjai sahabatnya. Darlene memajukan bibirnya. Sekarang sudah nggak ada lagi kok main boneka. Darlene sudah sibuk ngurusi ABC, ucapnya. Yang ini cowok ya? Tanya Natalia. Iya, yang cewek 1 sama dedinya dan yang 1 lagi sama omanya, jelas Darlene. Yang lebih hebat lagi, ini omnya si ABC juga lahir, ucap Aisyah. Jadi Darlene punya adik lagi? Tanya Sarah. Iya Kak Sarah, lahirnya sama dengan Darlene cuma beda jam, jawab Darlene. Sungguh luar biasa, ucap Sarah. Darlene tersenyum ketika memandang anak yang tampak kesulitan mengatasi anaknya yang duduk di kursi yang di samping kiri dan kanannya. Kedua gadis kecil itu sukses membuat maminya kesulitan dengan perintahnya. Sekarang, kamu belum merasakan bagaimana merepotnya mereka. Namun nanti kalau sudah mulai bisa berjalan, barulah kamu mengetahui bagaimana repotnya. Ana berbicara dengan bahasa Indonesia yang belum sepenuhnya benar. Kak Ana yang 2 saja terasa repot ya, apalagi Darlene yang 3, jawabnya. Tapi walaupun repotnya seperti ini, tetap saja membuat kita sangat terhibur, jawab Ana yang tersenyum
memandang kedua gadis kecil yang berusia 3 tahun setengah. Nadine yang duduk di depan Darlene hanya diam memperhatikan Darlene.